Gue yakin sebagian di antara kalian semua pasti udah pada pernah ngelihat meme ini. Meme yang memperhatikan antara lu dan juga pasangan lu, chatnya itu gak punya privasi sama sekali ya. Ketahuan sama pihak ketiga, terus kemudian diintai sama suatu pihak. Konteksnya ini FBI yang ngintai lu dan juga pasangan lu. Me, I love you, my crush, I love you too. Meanwhile in FBI headquarters, let's go. Ini lebih relate kalau misalnya lu orang Amerika ya. Kalau misalnya Indonesia mungkin Komdigi ya. Tapi gue gak yakin Komdigi bisa ngeliat isi chat kita. Nggak tahu kalau misalnya lu ditangkap waktu demo ya. Anyway, meme ini lagi rame banget di-share ulang sama orang-orang. Karena apa? Karena di tanggal 8 Mei 2026 ternyata Instagram itu sistem enkripsi end-to-end-nya bakalan dihapus sama Meta. Dan ini mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang yang punya privasi gitu ya di setiap chat-chat Instagram DM-nya. Dan mungkin ini juga bakal berpengaruh sama lulu semua yang menyimpan rahasia di chat Instagram. Dan kita bakal bahas bareng-bareng terkait ini semua, bagaimana efeknya. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Internasional bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Ini udah diberitain sama banyak banget portal media internasional. Di The Guardian ini udah diberitain dengan judul Instagram to remove end-to-end encryption for private message in May. Ini udah lama banget ya beritanya. Jadi isunya itu udah ada sejak bulan Maret kalau nggak salah. Ternyata beneran kejadian di bulan Mei ya, 8 Mei 2026. Ini pun diberitain ya secara baru sama BBC dengan judul Instagram privacy tag is turn off today. What does this mean for you? Nanti kita bakal baca bareng-bareng. Terus kemudian gue coba buat konfirmasi ya, apakah bener udah ada informasinya secara resmi di Instagram. Ternyata udah ada. Lu bisa lihat sendiri di pusat bantuan Instagram dengan judul enkripsi end-to-end di Instagram. Dan gak sedikit juga banyak banget orang-orang ya di Facebook yang ngasih tahu kalau misalkan ketika mereka buka Instagram, banyak banget notifikasi kalau misalkan Instagram udah menghapus sistem enkripsi end-to-end-nya. Maksudnya end-to-end encryption itu apaan? Singkat cerita ya, end-to-end encryption itu merupakan sebuah sistem privasi di mana ketika lu ngechat sama orang, cuman lu dan lawan chat lu doang yang bisa ngelihat ya. Pihak ketiga harusnya nggak bisa ngelihat. Kalau misalkan lu pakai media sosial dan kagak ada sistem end-to-end-nya, otomatis pihak ketiganya atau sosial medianya tahu apa aja yang di chat antara lu dan juga temen lu. Dan ini nggak cuma kejadian di Instagram doang yang nantinya bakal terjadi di 8 Mei gitu ya. Beberapa media sosial lain ya kayak misalkan Telegram, setahu gua nggak ada end-to-end encryption-nya juga. Terus habis itu Twitter itu nggak ada. Twitter itu kalau nggak salah harus chain blue dulu baru diaktifin gitu end-to-end encryption-nya. Cuman kalau misalnya akun biasa otomatis kagak ada. Dan ini pun rame banget diberitain sama salah satu akun Twitter ya, namanya Pubiti dengan judul Meta is removing end-to-end encryption messaging from Instagram starting today. Dan dari postingan ini banyak banget orang-orang yang bikin meme. Something like this will happen now. What are you doing tonight? Working you, ha. I like where this is going, lol. FBI guy, you're welcome bro, don't screw this up. Anjir. jadi wingman anjir. Terus Ri juga trade over. I receive personal data, you receive nothing. Ada lagi Sudakar Power. Me chatting with my girlfriend about personal stuff. Mark Zuckerberg. Ini semakin ke bawah meme-nya semakin lucu anjir. Oke, then we'll remove Meta from our apps lol. If you hate Meta Instagram Messenger, you should try Docs, Signal dan masih banyak lagi ya. Jadi ini bisa buat celah juga ya beberapa media sosial untuk promosi. Soalnya orang-orang yang pada parno kalau misalkan chatnya bisa dilihat gitu, pada menghindari media sosial yang kagak ada end-to-end encryption. Tapi nggak usah khawatir, meskipun Instagram itu E2E-nya dimatiin karena nggak semua ya pengguna itu pakai E2E encryption di Instagram. WhatsApp in other hand ya, yang emang dikelola sama Meta sendiri, itu seharusnya masih ada E2E ya atau end-to-end encryption. Kalau Instagram dimatiin, alasannya karena nggak banyak yang make. Lu bisa lihat sendiri dari keterangannya Meta di pusat bantuan. Jadi pengiriman pesan di enkripsi end-to-end di Instagram tidak didukung lagi mulai 8 Mei 2026. Jika memiliki obrolan yang terdampak oleh perubahan ini, Anda akan melihat petunjuk tentang cara mengunduh media atau pesan yang mungkin akan Anda simpan. Ya, jadi WhatsApp masih ada E2E encryption-nya, tapi Instagram itu nggak ada. Jadi penjelasannya begini. Enkripsi end-to-end menambahkan keamanan dan perlindungan ekstra pada pesan dan panggilan dalam obrolan, sehingga hanya Anda dan lawan bicara Anda yang bisa melihat, mendengar, atau membacanya. Isi pesan dan panggilan Anda dalam obrolan yang dienkripsi end-to-end dilindungi sejak pesan itu keluar dari perangkat Anda hingga masuk perangkat penerimanya.
Artinya selama pengirim tidak seseorang pun bisa melihat atau mendengar isi pesan tersebut, termasuk Facebook. Cara kerjanya, setiap perangkat dalam percakapan yang dienkripsikan end-to-end memiliki kunci khusus yang digunakan untuk melindungi percakapan tersebut. Ketika Anda mengirimkan pesan dalam obrolan yang dienkripsi end-to-end, perangkat Anda akan mengunci pesan itu saat dikirimkan. Pesan ini hanya bisa dibuka oleh perangkat yang memiliki salah satu kunci khusus untuk obrolan tersebut. Sama halnya dengan konten percakapan video dan juga audio. Siapapun, bahkan Facebook, tidak bisa membaca pesan atau mendengar panggilan Anda kecuali orang yang memiliki kunci khusus ini. Bad newsnya adalah end-to-end encryptionnya itu udah nggak ada otomatis. Admin Facebook itu bisa ngelihat sekarang bagaimana isi chatnya. Kami tidak bisa meskipun kami mau. Sekarang kami bisa dan kami mau. Ingat bahwa jika Anda atau penerima pesan atau panggilan yang dienkripsi end-to-end memilih untuk membagikannya kepada orang lain di luar percakapan, mereka akan bisa melihat atau mendengar isi pesan. Jadi pelajari selengkapnya tentang apa yang terjadi, bla 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 segala macam. Kustomisasi obrolan termasuk tema obrolan tidak dienkripsi end-to-end. Ya, lu masih bisa ngelihat ya beberapa konteks end-to-end encryption di sini. Ya, kalau misalnya lihat dari beberapa berita, ya, berita di The Guardian itu ngasih tahu isunya ya, kalau misalkan Meta bakal menghapus end-to-end encryption di bulan Maret. Kalau misalnya lu baca beritanya, dan ternyata kejadian di 2 bulan kemudian. Ini diberitakan langsung sama BBC ya, Instagram Privacy Tech is turned off today. What does this mean for you, DM? Jadi kita bakal baca bareng-bareng. Instagram user will no longer be able to send ultra private direct message as the feature is switched off globally. The removal of end-to-end encryption on message amounts to a major U-turn by parent company Meta, which previously championed the tech as the gold standard for user privacy. Ya, jadi Meta katanya terkenal sebagai media sosial yang sangat amat menghargai privasi ya. Bahkan ketika Mark Zuckerberg itu tiba-tiba dituntut di pengadilan, Mark Zuckerberg bisa menjelaskan kalau misalkan, bro, you're freaking stupid yo. Gue udah ngeprivasin dan lu tetap mempermasalahkan. Tapi kalau nggak salah tuh tetap aja kena gitu hasil sidangnya, tetap bayar denda gitu. Gue nggak tahu, gue nggak terlalu ngikutin soal yang itu. Itu II is the most secure form of online messaging, allowing only the sender and receive to view message, but has long been opposed by campaigners who say it allows extreme content to be spread online without the authorities being able to intervene. Nah, jadi meskipun ini merupakan sistem privasi yang sangat amat aman, ada beberapa pihak yang menganggap kalau misalkan sistem ini justru berbahaya kalau misalkan ada internet. Kenapa begitu? Karena ya pengawasannya itu tidak bisa langsung dilihat ya. Kalau misalkan ada beberapa pihak yang menggunakan ini dengan cara yang tidak baik ya, menyebarkan konten-konten yang berbahaya dan segala macam, katanya sih gitu. That means Meta decision has been welcomed by group including children's charities but condemned by privacy advocates. By switching off E to EE, Instagram will now be able to access all the content of direct message, including image, videos, and voice note. In 2019, Meta pledged to introduce the technology across messaging on Facebook and Instagram, saying the future is private. Ya, ini ironisnya. Di tahun 2019, zaman-zaman Covid banget gitu ya, Meta ngumumin kalau misalkan katanya masa depan itu adalah privasi. Tapi di tahun 2026, fuck that bro. The company complete the rollout on Facebook Messenger in 2023 and later made the feature optional on Instagram with plans to make it default. Nah, jadi kejadian end-to-end encryption itu dimatiin udah ada juga di Facebook dari tahun 2023. Cuma bedanya kalau misalnya di Facebook itu bisa dinyalain ya. Gua nggak tahu sekarang kayak gimana. Kalau misalnya Instagram di tahun 2026 jelas itu langsung dimatiin sepenuhnya. But after 7 years, Meta has decided not to process with the wider deployment to Instagram, which will now only over standard encryption. Nah, apa itu enkripsi standar? Basically, ya, lu tetap bisa ngechat, lu tetap bisa dapat privasi, tapi admin media sosialnya bisa ngelihat kalau misalnya diperlukan, ya. Jadi ini pun standard encryption itu sama aja gitu ya, sama sistem enkripsi Gmail ya. Jadi pesan lu juga masih bisa dilihat sama Google, tapi ya begitu kalau misalnya diperlukan aja. The decision has been welcomed by child protection groups, including the NSPCC, which has long warned the technology could put children at risk. We are really pleased, said Rani Govender from the charity, adding A2AA can allow perpetrators to evade detection, enabling the grooming and abuse of children to go unseen. Jadi basically keputusan Meta yang ini
support ya sama perwakilan dari Child Defender namanya Rani Govender. Kalau misalkan ya ini bakal sangat amat mempermudah orang-orang untuk dicari tahu nih mana predator gitu. Soalnya isi pesannya udah tidak terenkripsi lagi dan udah bisa dilihat sama mas admin media sosial. Nah, tapi ada juga pihak yang rasa kalau misalnya ini kemunduran privasi bagi Meta. Maya Thomas dari Big Brother Watch was disappointed by the decision and said E2E was one of the key ways children can keep their data safe online. So we have concern that Meta may be caving to government pressure. Jadi perwakilan dari BBW namanya Maya Thomas itu justru menganggap kalau misalkan hilangnya itu II justru bisa ngebuat kerentanan bagi anak-anak dalam berselancar di internet ya, apalagi udah nggak punya privasi sama sekali gitu loh di DM. Terus dia juga bilang kalau misalkan Meta melakukan ini mungkin ada political issue atau disuruh juga sama pemerintah Amerika Serikat. Jadi begitulah kira-kira terkait isu Meta yang menghilangkan sistem enkripsi end-to-end di Instagram. Pada akhirnya ini menghasilkan meme. Udah Mark Zuckerberg jadi bahan meme eternals gitu ya sekarang karena keputusannya ngebuat salah satu privasi di media sosialnya hilang. Ini kembali lagi diomongin sama ya orang-orang di internet. But why? Mark the users ya, dan masih banyak lagi. Jadi biasanya kalau misalnya lu pernah ngelihat film Social Networks ya, film yang ngebuat, gua nggak tahu nama judulnya apa, lupa gua. Ya pokoknya film yang ngebuat Facebook gitu. Mark Zuckerberg sebelum adanya moral kompas gitu ya, ngasih tahu juga kalau misalnya dia bahkan bisa ngerating cewek-cewek tercantik yang ada di Harvard University. Well, kayaknya begitulah ya kira-kira isu tentang end-to-end encryption yang dihilangkan sama Meta ya di Instagram. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian ya. Gue terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.